Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Kita kondisikan perawatan susulan di tanaman melon kita. Nampak berusia 48 hari tepatnya hari ini. Ini setelah perawatan berupa gantung dan seleksi untuk mempercepat buah, yaitu kita gunakan beberapa perlakuan pupuk. Yang jelas pengairan. Sebelum pengairan kita gunakan dengan metode kocor, di mana metode kocor ini nanti dikocorkan di parit atau di gotnya, karena memungkinkan akar bisa merambah ke semua jaringan akar yang berada di bawah, karena terlihat tidak mungkin dilakukan penugalan karena struktur tanah yang sudah keras karena mulai musimnya kemarau. Ini di beberapa hari tidak ada hujan, kurang lebih 1 minggu guys, ini tidak ada hujan. Terlihat keras di apanya ini, di gulutannya. Saat kita tugal nanti tidak bisa menyerap 100%. Maka dari itu kita sebarkan di gotnya ini, artinya disebarkan melalui kocoran. Kita larutkan dulu untuk kocorannya, kemudian kita gendangi air. Nanti proses caranya tidak perlu menggenang tinggi, cukup basah di got-gotnya ini, kurang lebih antara 5 cm, tepatnya di pinggir plastiknya ini, biar tidak menggenang ke atas, karena airnya nanti ini tidak kita buang guys, artinya tetap dikondisikan di paritnya, kemudian diisi lagi untuk selanjutnya kita penuhi di parit. Tidak perlu dilakukan pengatusan yang biasanya setelah penuh di paritnya ini, kemudian kita dijebol guys, dijebol, dialirkan ke bawahnya. Namun kali ini kita karena berisi nutrisi pupuk, berisi nutrisi unsur hara, cukup dilakukan pengairan, dimana ini yaitu semi kocoran biar terserap masuk ke dalam jaringan akar. Nampak di daun bawahnya itu karena bekas banjir terjadi kerusakan karena plek tanah juga berakibat di jamur. Namun di beberapa titik alhamdulillah untuk daun atasnya ini masih segar, nanti untuk persiapan pembesaran buahnya. Sampai ujung sana, yaitu teknis pengocorannya, kita akan bergeser ke tempat peraduan pupuk, pengocoran pupuk. Amanda ini kategori toleran terhadap hama penyakit, juga daunnya yang tebal, juga batangnya yang besar, buahnya kulit yang tebal, sehingga memungkinkan untuk jamur dan ketahanan lebih kuat dibanding varietas lainnya. Yang bagus dari Amanda ini yaitu saat pengetralan guys. Saat pengetralan ini dia lebih jeling, lebih gedang rojo, lebih keemasan bila dibandingkan varietas yang lain. Varietas yang lain biasanya buah besar, namun dilakukan pengetralan tidak cukup untuk mematangkannya. Nampak seperti ini. Ini kita berada di pengocorannya. Lek, nyesel bukaan, Lek. Langkah yang dilakukan adalah pupuknya ini yang kita lakukan yaitu pencampuran antara ZA, ibu sak taker haras kayak emang lah. Nampak satu takar ini setelah kita timbang tadi sekitar bobotnya 1,5 1,6 guys persisnya. Ini kita rata-rata 1,5. Yang berwarna putih adalah ZA amonium klorid, ZA yang berbentuk granul. Kemudian yang berwarna merah adalah Ponska bersubsidi, yang berwarna kehijauan adalah NPK Winner 15 19 20. Artinya diambil K yang tinggi sehingga untuk pembesaran buah rasa lebih manis, lebih tahan hama penyakit, lebih tahan siman, juga lebih
keemasan untuk warnanya nantinya. Ini kita bahas satu persatu. ZA ini sebenarnya nitrogennya sudah cukup, karena yang diperlukan yaitu sulfurnya. Kita ambil ZA untuk sulfurnya. NPK bersubsidi ini kita bantu untuk nitrogen berbasis nitrat. Ada fosfat, ada kaliumnya juga untuk membantu kondisi NPK kelengkapannya. Yang NPK Yara Winner ini kita ambil unsur K-nya. Ini juga kita tambah ZK guys. ZK ini kemarin kalau nggak salah ini tadi kurang lebih sekitar 3 kilo. Artinya dalam satu sak ini kita buat larutan 10 kilo Winner, 5 kilo NPK Ponska bersubsidi, kemudian 5 kilo ZA klorid yang berbentuk granul, kemudian 3 kilo untuk ZK-nya. Ini ke arah pembentukan buah, didomisili unsur K dan P, terutama K-nya biar nanti tahan, buahnya manis, juga warna lebih semeringah, buah semakin atos. Beberapa hari buah tidak gembuk, artinya tahan simpan. Dibuka anu lek. Gak puyer. Gak usah, kita Ini metodenya yaitu kita saat ditinggal mengocor seperti ini, kita cam seperti ini, kita buat larutan, artinya biar memudahkan pupuk ini larut. Ini terasa dingin sekali. Ini pupuk yang bagus harus terasa dingin seperti ini. Ini nanti saat kita masukkan ke dalam tangki nantinya akan mudah larut. Ini karena kita pilih jenis NPK ini karena kelarutannya yang bagus, sehingga nanti akan memudahkan proses pengocorannya. Nampak seperti ini. Ning pipi kiri nih, pipi nih. Ini kita sambil melihat, sambil cerita, sambil mempraktekkan metode kocor akhir, di mana dalam jangka 10 hari ini guys, ini 47 kita hitung antara 55 57. Nanti bila pasar sudah bagus, ini sudah siap dilakukan pengatrelan. Ini nampak buah ini akan kalau bahasa Jawanya ngangkat urat, ngangkat net. Maka dari itu butuh ekstra banter, kurang banter. Masuk spol. Ini kita lakukan di pinggir-pinggir. Ngomodin mentelek mana? Kita lakukan di pinggir-pinggir jangkauan akar, nanti agar proses penyerapan unsur haranya lebih maksimal. Nampak di pinggir-pinggir itu setelah kita buka, akarnya banyak yang menempel di pipi kiri kanan bedengan. Ini kita kondisikan kocor seperti ini biar mudah diserap, mudah diaplikasikan, juga mudah dicerna untuk akar-akar, sehingga nanti kecepatannya ini yang kita butuhkan. Kiri nih. Seret. Artinya lebih mepet. Jika bagus lagi, plastik ini dibuka sedikit guys, biar nampak di tebing kiri kanan perengan Ini terlihat memang akar sudah muncul ke bawah, artinya mencari tempat yang basah biasanya si akar ini. Maka dari itu kita songsong, kita berikan di larikan untuk tanaman di bawah tanaman melon kita. Artinya di got atau di tempat jalannya ini yang tepat got. Ini harus jalan 2 kali seperti ini. Lah, ini dalam 16 liternya kita gunakan tadi 1,5 kilo NPK Winner, Yara Winner, yang K-nya tinggi 20%, N-nya sedikit. Nampak seperti ini. Ini adalah proses pemberian makan
Ini nanti diperkirakan kita siapkan 20 kilo. Buat aja 10 kilo NPK Winner, 5 kilo set A aja guys, jangan urea. Set A yang berbasis granul atau set A yang lembut, tapi bagus yang granul karena nitrogennya lebih sedikit, juga lebih lambat. Kita cari yang lambat karena yang dicari adalah sulfurnya untuk membantu perkembangan buah. Kemudian ZK-nya, ini amonium sulfat, ini berguna untuk pematangan buah biar tahan terhadap daya simpan. ZK ini sama halnya dengan KCl, namun yang sudah dibersihkan, yang sudah dibebas dari klor. Unsur K 60% sampai 55%. Ini kita berikan 3 kilo dalam campuran 10 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 3 kilo. Atau bisa MKP atau bisa KNO putih, yang penting kandungan K-nya yang tinggi. Nampak seperti ini memang sedikit ketelatenan. Ini karena fase-fase ini membutuhkan yaitu unsur K tinggi, P tinggi, juga nitrogen yang tinggi, namun tidak terlalu tinggi, cukup 15%, 9 atau angka berapa yang winner itu. Yang jelas kita ambil unsur K-nya. Nampak seperti ini di kejauhan sana. Nanti kita setelah ini perlu diingat lagi, yaitu setelah pengocoran ini diwajibkan yaitu dengan pemberian air yang sudah kita terangkan dari awal. Ini tanpa dibuang, cukup dibasahi, gak usah tinggi-tinggi karena air ini tidak dibuang biar meresap ke semua akar tanaman. Meskipun terlihat di beberapa perengan ini ada rumput-rumput yang sedikit memakan, namun didominasi yaitu akar-akar di melonnya. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.